kakak masuk Rohis itu karena temen sama ada orang yang masukin nama kakak di situ. Nama aneh, main masukin aja nama Denny gitu. Nah itu Ahwat lah tuh yang masukin tuh, saya juga Oh, tahu. Ahwat yang masukin Denny ya. oh alah. Jadi Iya, bukan iya, iya. bukan kakak yang minta masukin dong, enggak. Jadi kakak Denny masukin temen masukin sini ya oke. Terus nggak tahu tuh cewek tuh Ahwat nulis nama kakak. Dah pulang sekolah kita dipanggil tuh ke musola tuh, ke aula. Ada apa sih? Saya bingung ya kan. Ternyata cuma masuk Rohis. Ya udah jalanin Oh. aja lah. Masya Bukan Allah. siapa-siapa. Iya, iya. Iseng aja. Iyalah, banyak ini sih, Bang. Kalau Ya, terkadang yang gini, Bang, yang aneh juga alhamdulillah dapatkan itu terkadang pada kesendirian kita ternyata energinya tidak sendiri, Bang. iya betul. Kita penuh Itu ketemu mendapatkan inspirasi itu aja sendiri. gitu, pokoknya. Kayak Ya, bawa kamera handphone aja kita tenteng, kita ketemu, ih bagus juga nih kita foto ya kan segala macam gitu. iya, 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 iya. Jadi dan juga akhirnya sering sekali dapat momen-momen yang akhirnya malah makanya terkadang juga bisa dapat tempat aneh, misalnya singgah di warung A gitu. Ibaratnya ya sepi dan ini akhirnya bisa ngobrol sama tukang warungnya, dapat kulik info dari dia, mengenal daerah itu. Waktu itu pernah juga aneh mengalami ini di Cisauk, Tangerang. Ya itu udah masuk Kabupaten Tangerang, tapi masih dekat sama BSD gitu. Ibaratnya cuma ya adalah salah satu warung nasi uduk di sana yang ternyata aneh terkejut gitu. Ibaratnya harganya di bawah 8.000 dengan padahal aneh makan udah agak-agak ini gitu. Oh, ternyata murah banget alhamdulillah gitu dan cukup inilah gitu. Dan saya sempat ngobrol sama ibu-ibunya. Ya gitu-gitu loh, Bang. Itu contoh saja yang dimana wah, ternyata ya itu tadi ya, di balik kesendirian kita ternyata energinya tidak sendiri gitu ya. Salah satunya bertemu dengan dan bisa berdiskusi dengan banyak orang Banyak ya. orang. Dan itulah, Bang, yang ternyata kita apa kita sebagai seorang pembelajar, apalagi ya kebetulan Ane masih seorang mahasiswa dan Bang Denny pun bekerja di tempat yang sebenarnya tempat Sekolah. yang iya, sekolah adalah tempat pendidikan gitu, Bang ya. Jadi kurang lebih kita sama-sama akademisi gitu ya, Bang. Mungkin ya karena Bang Denny itu mohon maaf, di Arahman juga ngajar nggak sih, Bang? Atau Enggak, memang full jadi TU aja ya? full TU, enggak ngajar. Waktu itu pernah sempat Oh, ngajar, oh gitu. tapi ya Tapi karena ya boleh katakan takutnya berbeda dengan kurikulum ya. Desain grafis waktu itu pernah bilang ngajar desain grafis. Desain grafis itu aja. oh, iya, 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 Habis itu iya. udah nggak pernah lagi ngajar. Ya kebetulan memang akhirnya hmm, ya, tetapi meskipun rasanya anak-anak juga menjadikan Bang Denny bukan sekedar kepala TU semata gitu ya, ibaratnya udah jadi salah satu yang iya ya kan, Bang, apa pesan Mabit yang ini Mabit Rahman kan Bang Denny salah satu orang yang ngatur itu juga gitu ya, Iya. maksudnya teknisnya segala macam. Jadi anak-anak itu udah insya Allah respectnya udah seakan-akan jadi seperti guru juga gitu. Jadi Ya, udah termasuk di hang tuah juga ya. bikin game Ya, segala macam. Aduh, ya puyang juga Vin kalau bikin game untuk anak-anak Vin aja. Ya kita harus sesuaikan gitu dengan ruang lingkupnya sekian, anaknya sekian, kita harus kayak gimana nih seperti itu. Gitu. Sampai iya, iya, bikin iya. gamenya yang gurunya ada yang curang apa enggak. Ya, guru benamnya sampai Iya. curang kadang-kadang. Oh. Tapi jujur Ya, Vin, kalau selama di gimana? Rahman, jujur kalau ada acara tahajud atau apa, jujur kakak nggak pernah kebangun kelewat. Mau camping di luar ataupun di mana, jujur tahajud kok nggak pernah lewat ya. Kalau teman-teman kudu yang ngebangunin itu saya malahan boleh katakan. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Padahal kakak Subhanallah. jarang, aneh jarang banget kalau untuk tahajud jarang banget. Tapi kok kalau ngebangun orang cepet banget bangun gitu. Oh, Masya Jujur Allah. jarang banget itu. Pas banget ya, Bang. Iya, 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 iya. Pas
camping, keluar ya kita udah tahu udah bangun, udah jam 3 ya kita bangun udah mulai. Padahal jarang untuk tahajud kita. Tapi Bang, mau ini mungkin back to Hang Tuah 1 nih Bang, sekolah Ya. kita tercinta Bang. Selama ini yang ya terlebih 2020 lah gitu Bang. Ya sebagaimana yang aneh tahu kan Bang Denny itu mungkin hampir Jumat always ke HT dulu ya gitu kan, hampir selalu ke Hang Tuah 1 gitu ya. Ketika memang sudah pandemi ini, apakah memang menjalani via online itu Royce-nya ini bicara Royce atau memang ya gimana gitu Bang? Waktu itu kan pernah belum sempat nanya juga sih. Pernah bikin acara kayak ngopi gitu kan. Sebenarnya mau ngajakin ngopi itu kan artiannya ngobrol perkara iman sebenarnya kan, itu ngajakinnya. Nah, perkara iman. Ya kita sebenarnya sih nama Rohis saja sebenarnya, tapi ternyata nggak ada yang respon anak-anaknya. Ya udahlah, nggak jadi gimana ya, mau kita kebut lagi agak sulit anak-anaknya. Ya mungkin masih jam belajar atau gimana, padahal kakak udah space waktu jam 3 kalau nggak salah. Apa kecapean, ya udah kakak nggak bisa maksa mereka kan untuk ikut. Tapi terakhir kalau acara-acara yang kayak Kabara adakan itu, kakak masih kasih respon, ini ada acara seperti ini. Tapi kalau untuk full pandemi sekarang ini benar-benar nggak ada kegiatan. Berarti melempem ya Bang ya, maksudnya kurang lebih ya? Melempem. Mau kita geber di virtual pun agak sulit. Makanya nih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Malvin, sama yang lain, nanti coba di-share ke Instagram atau di YouTube biar mereka melihat gitu. Kita masih punya loh. Masya Allah. Ngobrol seperti ini gitu loh. Ya kalau Panji bisa ya kita ngajak ngobrol Panji seperti itu. Kita ajak ngobrol siapa gitu. Ya kayak katanya di bawahnya Malvin, kayak si Min atau yang lain itu harus kita kulik juga aja. Jadi kata tangan itu nggak mungkin kita nggak bisa ketemu, tapi tangan tetap kita gapai, gitu aja intinya. Iya. Betul. Ukhuwah tetap kita jalankan insya Allah gitu ya Bang. Iya, tangan tetap kita gapai, tangan kita itu mereka jangan sampai kita habis ngedidik mereka di Rohis, udah kita lepas gitu, nggak bisa kayak gitu. Ya, jangan maaf ya. Ormas-ormas yang lain selain Rohis itu banyak yang mereka lebih menggapai agama, orang-orang yang di luar Islam itu lebih banyak menggapai orang-orang kayak gitu. Domba sendirian lebih gampang diterkam serigala dibandingkan domba yang ramai-ramai. Iya. Gitu. Gitu sih Bang. Makanya itu tetap dikumpulin. Makanya sebenarnya juga bahkan Anda sempat bilang ini ke Pak Haji Bang gitu, kalau Pak sebenarnya 2019 itu kan sebenarnya waktu itu jadi tahun yang Anda itu cukup aktif di kampus ya kurang lebih, di rumah juga sama Karang Taruna segala macam. Terus mikir gini, ini kok oh ya mohon maaf, Anda sempat berpikir seperti ini, ya mohon maaf kita agak off the record Bang, mungkin agak mohon maaf gimana, itu agak mikir seperti ini pada saat ada kejadian yang agak tidak diinginkan Bang gitu. Pada saat adalah seorang oknum guru kurang lebih, ya mungkin aneh agak potong, agak sudah paham Bang maksudnya? Iya paham. Ya. Paham. Iya. Paham itu udah kedengeran di aneh itu. Dan ternyata sudah aneh kagetnya ini cepat sekali terininya dan aneh itu taunya agak-agak lama ya. Ya. Nah, jadi gini Bang, ceritanya pada saat kejadian itu, dan juga ngelihat kondisi OSIS dan Rohis sekarang, aneh ngerasa gini, gua ini di kampus dan di rumah dan dimanapun udah kesana kemari, udah kesana kemari, ngurus sana ini, ikut acara ini itu, bikin semacam program kerja ini dan itu, bahkan sempat waktu kemarin jadi ketua acara di Criminology Fair 2019 juga sempat hampir mau mengundang Profesor Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, tapi beliau waktu itu masih urusan sama Omnibus Law itu, jadi masih puyeng untuk ini, akhirnya belum ini. Jadi Anda sudah sampai ke kantor kementerian segala macam, tapi kok sekolah gue sendiri malah kagak gue urusin ya gitu. Anda sampai berpikir seperti itu, wah kayaknya waktunya gue juga harus agak
Balik ke sekolah. Dan juga iya gitu. Ini kita sudah sejauh ini, masa ilmu tidak kita tumpahkan, ya bukannya berkaca untuk wah gue sudah ini terus gue ingin jadi ini, sebenarnya nggak seperti itu juga Bang, tapi dalam artian ilmu ini kan seperti air yang mengalir gitu Bang gitu. Betul. Masa air yang mengalir kita tahan gitu. Betul. Akhirnya kan air yang kita tahan ya jadi Keruh. butek kan, keruh gitu. Betul. Inilah Bang yang jadi oh iya kayaknya udah waktunya pulang. Dan ternyata pas itu kan ya mohon maaf kejadiannya kalau nggak salah 2019 itu bulan apalah gitu kalau nggak salah, berencana di 2020 Bang. Jadi salah satu planning aneh untuk, bahkan salah satu planning yang juga ya qadarullah belum terlaksana adalah pada saat bulan Ramadan 2020 tuh udah mau nargetin bulan puasa tahun 2020 ini pengen bikin ya entah bikin konten atau ya apa ya, mungkin ini agak perjalanan spiritual untuk aneh itu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah ingin sholat di 5 masjid berbeda dan di 5 wilayah yang berbeda. Misalnya subuh di Jakarta Selatan, zuhur di Barat, Jakarta Barat, dan pokoknya sampai 5 wilayah Jakarta. Misal kayak gitu, contoh gitu misalnya. Gitu. Qadarullah nggak bisa. Nah, salah satunya ini juga Bang gitu, untuk bisa sharing-sharing dan apa ya, support lah gitu adik-adik kita ini yang masih aktif bersekolah di SMA Hang Tuah 1. Ibaratnya ya bukan perkara aneh janjikan setiap ini segala macam, tapi adalah yang kita tuangkan gitu ya. Apalagi bicara Bang Denny yang hampir waktu itu terakhir 2019 lah kurang lebih, itu masih hampir setiap Jumat gitu ya Bang ya. Yeah. Gitu. Luar biasa Masya Allah. Masih ini ibaratnya secara angkatan Ane dan Bang Denny cukup jauh, tapi Bang Denny masih menyuankan gitu. Kalau ya tambah jadi lagi acuan gitu sih Bang. Tambah lagi di sekolah lebih, sebenarnya sih kakak juga pengen ada regenerasi gitu. Setelah pengganti kakak siapa sih di Hang Tuah ini, pengen ada orang yang ganti. Oh, Masya Allah. Sebenarnya pengen ada, karena kan di sekolah Ar-Rahman ini kelas 4-5 tuh ada rohis juga. Kita ada rohis juga. Jadi guru anak-anak perempuan dengan anak-anak guru perempuan, anak laki-laki dengan guru laki-laki. Jadi ya tetap sharing tentang agama-agama juga gitu. Ya boleh katakan ya di sini juga karena ilmu yang di Hang Tuah karena kepake gitu di sini. Nih materi sama di Hang Tuah, mau nggak ya anak-anak pakai gini? Ya kebetulan kan belum pernah jadi PJ-nya, penanggung jawabnya, tapi sekarang udah nggak pernah main jadi PJ-nya. Tapi PJ-nya tetap aja nanyanya ke kakak, Pak ini ada materi nggak? Aduh, saya nggak pernah lagi. Ada sih, tetap materi-materi tetap kita kasih. Kayak kemarin terakhir tuh, pekan kemarin kan libur Imlek. Kita kasih tahu film tentang Valentine, bahayanya Valentine seperti itu sih. Yeah. Gitu. Jadi mereka dari kecil kita udah bilang Valentine itu nggak seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan tersettle sampai mereka gede dewasa. Oh, Valentine itu bukan budaya Islam loh, seperti itu. Iya. Gitu. Sampai sekarang pas di story pun ngasih hadis lah gitu kan. Oh, Masya Allah. Ngasih hadis tentang menyamai suatu kaum. Ya, kita sama dengan kaum tersebut kalau kita menyamakan. Gitu. Kayaknya wah emang jadi ini ya. Tapi guru-guru termasuk Bang Mujahidin masih ya Bang ya? Masih, dia sekarang mutasi ke SMP, merger ke SMP. Oh, berarti nggak megang SD lagi? Udah nggak SD lagi. Tuh. Wah, itu lulusan terbaik Bang. Wah, Masya Allah itu Ar-Rahman dapat seorang fresh graduate yang adalah lulusan terbaik Universitas Budi Luhur tahun 2019 Bang. Iya. Masya Allah. Terakhir kan beliau mau ngajuin S2 di situ ya. Nyata nggak ada di bidang pendidikan. Beliau nggak mau ambil MPD gitu. Tapi akhirnya dapat MPD-nya di PTIQ. Dia PTIQ. Padahal itu ya bidang beliau kan IT ya Bang. Dia kan FTI Bang Mujahid itu kan. Ketua LDK Al-Azham. Saya tahu pada saat beliau, saya masih mahasiswa baru Bang pada saat beliau jadi ketua LDK Al-Azham itu gitu.
yang stand ordiknya menang mulu setiap tahun. Emang inilah salah satu yang menjalankan masjid di Budi Luhur, kan salah satu imam sholat di imam masjid Budi Luhur juga, Bang. Ya Iya. mungkin untuk guru-guru Rahman sudah beberapa kali dengar lah gitu kan. Iya, salah satu inilah Ustadz Abdul Somad. Soalnya kakak pernah Mirip-mirip. aneh pernah sholat di situ, tapi kok nggak pernah lihat ya? Beberapa kali gitu. Aneh pernah sholat di situ, nggak salah. Masuk ke dalam ya kan, sholat doang sih sana. Habis itu udah pulang lagi, keluar lagi, nggak ngapa-ngapain lagi sana. Iya. Iya. Ya sekalian Ya gitulah, Bang. ngenang Itu kan lagi sekalian aneh ngenang waktu itu pernah kunjungan kampus. Budi Luhur tuh 10 tahun 15 tahun yang lalu lah kunjungan kampus sama teman-teman ya kan. Bukan dengerin kampus itu ya kan, kita mah. Ngarepin cuman apa tuh? Binar atau diary ya gitu dah, yang file-file gitu dah. Cuma ngarepin sana aja sih, bukan ngarepin apa emang bakal masuk sini gitu. Dulu makan sih itu kan ya. Tapi banyak teman-teman masuk situ sih, teman kakak banyak yang masuk di Iya, apalagi kalau lingkungan Ciloduk segala macem sih ya, wah udah ini banget kan, Bang. Maksudnya aneh antar relasi dengan relasi itu udah kayak nyambung aja gitu. Yang baru kenal aja ternyata oh temannya ini gitu. Ya gitulah. Di sana dosen masih ada namanya Ale nggak? Ale itu dulu informatika nggak salah dia, IT. Oh belum. Nggak begitu ya, nggak tahu. Nggak begitu tahu sih, Bang. Mungkin Pak Mujahid masih ngalamin kali ya, apa di gimana ya? Soalnya udah dulu dia guru Hang Tua. Nah dia ngajar, dulu dia pernah jadi guru di Hang Tua. Ya nggak tahu dia jadi dosen di sana sekali ya. Gitu. Ya. Bang, mau nanya juga nih, Bang. Apa? Ini mungkin flashback berapa? 15 tahun yang berapa ya? Enggak sampai 20 tahun lah ya. 16 tahun yang lalu lah kurang lebih, atau 17 tahun yang lalu. Dulu zaman Hang Tua versi Abang itu gimana, Bang Neni? Apa aja yang berkesan, apa aja yang memang ini kita pengen tahu juga nih, ini sejarah juga nih. Dari seorang legend Hang Tua. Oh, legend, gak legend lah. Kalau kakak Kane dulu tuh ya di Hang Tua selaku anak bukan anak yang lower, bukan begitu anak yang high banget juga. Tapi pada dasarnya dulu tuh Hang Tua belum bentuknya belum kayak gitu. Kantinnya masih satu lantai kayak gitu ya kan. Dulu belum ada musola. Musola kita dulu Bang Guru. Bang Guru, jadi musola. Hari Senin sampai Jumat kita sekolah, sholat di situ, Ahadnya dipakai untuk gereja. Oh. Berarti minggu anak-anak Rockris itu ke sana gitu, Bang? Enggak Rockris. Jadi di lingkungannya AL, sebelum AL tuh punya gereja sendiri di belakang. Oh gitu. Berarti bukan di sekolah ya, kalau itu ya. Bukan. Karena kan Rockris punya ruangan sendiri yang di ujung itu tuh, Bang. Iya, yang dekat tangga. Nah, kalau dulu Rockris itu di ruang kimia. Ruang kimia yang dekat musola sekarang. Lebih luas ya? Iya, Rockris itu di situ. Iya, lebih luas ya. Nah, kita masih sholat, masih keluar, masih ke masjid AL. Iya. Itu 3 tahun. Itu kan kadang sholat Jumat di situ, Bang. Kalau misalnya jamaahnya lagi kurang, iya kita ke sana tuh. Iya. Oh, udah lama banget nggak sholat Jumat di situ ya. Masya Allah. Setelah lepas dia kakak di situ 2 tahun katanya nggak boleh ke AL lagi tuh di situ. Terus dulu tuh kita paling berkesan di kelas 2 ya, karena kan kelas 1 itu kita masih transisi antara kelas 1, 2, 3, masih ada di bawah tekanan 2, 3 lah ya kan, masih begitu. Dulu masalah bully masih banyak dulu. Main tangan senior bisa di sana. Tapi kakak dulu pasukan 30, pas Kibra dulu. Itu pas Kibra. Salah satu pasukan khusus di Paskibra dulu. Tuh.
Oh iya, iya. Dan Bang Denny pernah sempat upload foto lagi pas kibar ya, itu Ya, sempat di-upload sama Pak Haji juga kalau nggak salah. iya betul Iya, iya, itu. iya, iya. Itu ada kakak di situ masih botak dulu. Itu legend juga tuh Bang. Iya kelihatan waktu itu. Itu masih botak. Sempat nanya di mana Bang Denny. Oh iya bener yang itu. Dan Ya, itu dilatih sama orang AL langsung ya Bang ya? ya Pak Jana dan Pak Moko. Pak Moko masih aktif, nggak tahu kalau Pak Jana Oh Mas, oh. nggak tahu kalau sekarang Pak Jana masih itu. Kalau nggak salah masih dilatih sama Iya, AL kan? iya, iya. Pasti itu Pas Kibra apa senior Kak Slamet. Kalau sekarang salah Kak Lebih Slamet sering senior sih. senior ya. Kalian juga pasukan Ini 30. kalau yang sekarang yang oh alah. Jadi Kadian juga Berarti pasukan Kadian 30. pun juga anak basket juga. Anak Paskib, tapi Pak Kadian Oh. dimasukin ke Rohis dia ogah-ogahan. Loh, kalau kakak masuk Rohis itu karena temen sama ada orang yang masukin nama kakak di situ. Nama aneh, main masukin aja nama Denny gitu. Nah itu Ahwat lah tuh yang masukin tuh saya juga Oh. tahu. Ahwat yang masukin Denny ya. Oh alah. Jadi Iya, bukan iya, iya. bukan kakak yang minta masukin dong, enggak. Jadi kakak Denny masukin temen masukin sini ya oke. Terus nggak tahu tuh cewek tuh Ahwat nulis nama kakak. Dah pulang sekolah kita dipanggil tuh ke musola tuh ke aula. Ada apa sih? Saya bingung ya kan. Ternyata cuma masuk Rohis. Ya udah jalanin Oh. aja lah ya kan. Tambah lagi dulu kan guru agamanya kalau sama anak Rohis tuh aman lah ya kan dulu. Iya. Soal wasit dulu tuh. Tuh. Berarti belum ada Pak Koko ya? Kak Koko itu dulu mentor kakak dulu. Mentor aneh. Oh, tapi belum jadi guru ya? Belum jadi guru. Kak Kurnia, Kak Koko itu mentor Rohis dulu. Kak Kurnia, Kak Koko. Wah, Masya Allah. Ternyata sebuah kehormatan juga ya. Aneh malah langsung diajar sama yang jadi gurunya Bang Denny juga ya. Iya. Dan juga sama Bang Denny juga. Tuh. Double, triple dia tuh Iya. ilmunya Encol. Tuh. Itu dulu Rohis sama Kak Koko. Itu Rohis tuh dulu di hari Rabu. Jadi pulang sekolah kita bukannya udah pulang jam 1:30 sebenarnya, tapi kita untuk Rohis 1 jam. Jadi wajib Oh. Rohis school wajib tuh Rohis sama Pramuka. Itu school wajib. Jadi Iya, iya. kadang-kadang ya kalau habis Paskibra Jumat anak kelas 1 baru eskul pilihan dia. Iya. 4 tuh. Nah, di saat yang paling berkesan itu pas saat Paskibra di kelas 1. Meskipun pasukan 30 tetap kabur-kaburan. Gak pernah namanya tuh Denny bener-bener ketemu kakak kelas turun bawa tas. Tertib banget tuh gak pernah. Pasti ada setiap bulannya. Ya Kadian dapat laporan tetap aja. Kok Denny mana? Dibilang gitu sama kakak kelas yang kelas 2 lah ya kan. Dulu Kadian tuh kakak kelas paling strength dulu tuh. Paling galak. Main tangan dia. Nah, bully itu dihapus waktu di zamannya kakak. Dulu zaman Kadian mau lulus itu biasanya ada tradisi di Hang Tua tuh nyerang adik kelas yang paling dia paling disebelin. Dia yang katanya kakak Kadian tuh. Nyerang adik kelas ya mau kelas 2 mau kelas 3, pokoknya mau di dalam kelas kayak mau di luar ditabok pokoknya gitu. Nah di angkatan kakak Wih, ngeri juga ya Bang zaman itu ya. Nggak mau kakak. Den, siapa target? Apa sih target? Target apaan? Nggak ada. Gitu. Terus di Hang Tua itu masih sering dulu kompetisi Hang Tua tuh masih sifat internal. Sistemnya liga. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 semua diadu. Tim liga dulu. Belum futsalnya belum terbentuk banget lah. Itu belum ada eskul futsal. Nah, di kelas kakak bukan anak futsal, bukan anak itu, tapi kakak taekwondo cuma pas. Jadi Rohis, Paskibra, sama taekwondo. Taekwondo nggak pernah mau naik-naik. Nggak pernah mau naik. Ya orang biayanya kan lagi malas kayak gitu. Orang cuma buat jaga diri doang kan taekwondo itu dulu mah. Tuh di Hang Tua. Yang paling berkesan itu sih
kejar-kejar sama kakak kelas ya kan, waktu kita mau paskibra, jam paskibra kita kejar-kejar ngumpet-ngumpet sana ngumpet sini, akhirnya kabur juga, ketahuan warga juga, warga TNI AL ya kan, lompatnya ke SMP, Vin. Iya. SMP itu kan udah musola itu tempat wudhu tuh. Ah, Belum jadi musola. Nah, kita lompat di iya. situ. Lompat. Katanya sih begitu Bang. Ani sering dapat cerita yang lawas-lawas tuh begitu. Jadi sukainya kayak SMP Bang. Iya. Sekarang udah susah. Sekarang udah susah, udah nggak bisa, udah jadi gedung SMP itu. Iya. Oh, alah. Tuh, dulu tuh. Nah, itu foto waktu kita ngadain lomba pasukan antar kelas. Nah, pasukan 30 itu demo dulu lah ya kan, baru pihak-pihak tiap-tiap kelas. Itu foto diambil, siapa yang ngambil juga nggak tahu tuh. Itu. Ada juga foto yang waktu kita lagi di Surabaya. Surabaya Bang, ngapain? Itu karya tulis sama sekaligus jalan-jalan kita. Apa tuh perpisahan. Oh alah. Surabaya. Oh, kayak angkatan Ani ke Bali waktu itu. Cuma Ani nggak milih nggak ikut sih waktu itu. Surabaya sama ke Bromo waktu itu kita. Oh alah, berarti udah era itu udah jalan-jalan yang sampai ke situ-situ ya Bang ya? Udah, Kadian Jogja. Angkatan Kadian Jogja, Kadian ikut nggak ya? Ikut ya, ikut. Ikut ya waktu itu. Tuh. Yeah. Nah, itu Ani juga sempat dipilih Bang. Ibaratnya mau yang Bali atau yang mau yang kemana ya, satu lagi Dieng apa kalau nggak salah gitu. Cuma waktu itu Ani pilih karena duitnya, oh ya udahlah buat kuliah aja ininya, ya udah akhirnya Ani pilih nggak ikut gitu. Karena jadi emang nggak sempat. Kalau aneh karena Surabaya itu karena emang ada karya tulis juga ya di sana. Jadi ya udah terpaksa ke Surabaya. Tuh. Iya. Tuh itu kelas 3. Kalau di kelas 2 kesan paling banyak di kelas 2 karena kan banyak kita kayak di mana-mana sih masa-masa kelas 2 emang paling ini Bang. Transisi kita mau lah. sekolah ya kan segala macam lah gitu. Nah, zaman di kelas 3 kakak tuh pernah ke demo, Vin. Demo waktu itu demo. Bukan demo masak Bang. Bukan demo beneran demo. Jadi kita nggak senang gara-gara kantin itu diganti. Kan kantin itu tender ya. Diganti dengan vendor baru. Katanya udah tulisannya aneh-aneh, makanannya nggak enak kayak nggak seperti Bude waktu itu gitu. Makanannya padahal kantinnya belum ada, tapi kok kita ngomong makannya nggak enak seperti Bude, padahal saya mikir emang kantin udah ada, saya bilang gitu. Tuh pada pegang-pegang sepanduk-sepanduk gitu, Vin. Tulis-tulis gitu. Emang kantin udah ada. Kami nolak kantin, kami nolak nepotisme. Tapi hasil dari kantin itu gimana Bang? Kantin itu ganti apa enggak ya? Tetap ganti sih, tetap ganti. Tapi ya gitu, anak-anak kelas 3 kadang-kadang reseh gitu aja. Tapi hasilnya gimana tuh Bang? Maksudnya ya kan hasil jadi kantinnya jadi yang itu kan, jadi yang lama itu kan? Yang baru, yang sekarang ada yang sampai sekarang ada. Makanya tuh kantin waktu itu ngeliatin saya gitu ke kantin tuh. Cuma gini Bang, aneh itu adalah angkatan aneh masih ngerasain kantin yang versi yang sebelum, yang bukan yang kantin sekarang gitu, kantin yang sebelum ini. Yang dulu Bune masih ngadep ke sana lah pokoknya. Ya itu. Jadi masih ngerasain kantin kayak gitu. Nah, Bune itu bertahan sampai sekarang ya. Bune itu bertahan sampai sekarang, Vin. Iya. Bune masih bertahan ya, saya bilang gitu aja. Iya. Padahal dulu demo, pokoknya nggak enak kan. Terus saya mikir kan waktu demo kan saya cuma di bagian pengamanan doang ya kan. Saya cuma ngeliatin ya teman-teman. Tulisannya begitu, saya bilang gitu. Emang udah pada nyobain makanannya? Belum, Den. Lah, daripada tahu aja tuh enak, gak enak ya ngaco, saya bilang gitu. Dari situ tuh teman-teman. Terus ngajak kelas 2, kelas 3 waktu itu. Kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2. Dulu kan masih sebutnya 1, 2, 3. Nah, kelas 1, kelas 2 itu masih diajak. Ternyata kelas 1, kelas 2-nya diusir. Kelas 3 aja boleh ikut. Di situ dipanggil tuh sama guru agama. Ngapain ikut-ikut? Tahu nggak masalahnya apaan? Lah Pak, saya mah solidaritas aja Pak. Saya mah cuma duduk. Orang saya cuma ngamanin doang lah. Tulisannya juga saya nggak tahu apaan. Cuma pada megang-megang doang. Saya mah nggak megang, Pin. Saya nggak megang gini, nggak megang.
Iya. Orang saya cuma Tapi ada di situ aja ya. ada di situ solidaritas saja sama teman-teman. Padahal sebelumnya kita itu ada pesantren Ramadan. Nah, pesantren Ramadan itu dulu kita nggak yang nggak seperti tempat Malvin dulu tuh. Kita di Ciawi. Tempat syutingnya KCB ketika cinta bertasbih sebelum pas yang versi sinetronnya. Di situ kita. Kalau yang ingat zaman aneh waktu di Sentul, Bang. Ya, itu Sentul. Iya. Nah, kalau saya waktu itu KCB. Iya, sama. Itu masih ada fotonya kalau nggak salah di sana. Foto kita lagi diskusi sama Kak Koko tuh. Di situ. Oh. Yang paling berkesan di pesantren Ramadan itu ya waktu pertama apa namanya tuh muhasabah. Tuh teman-teman pada nangis semua ya kan. Terus itu yang versi keduanya udah di kelas 3 kita jadi panitia di sana. Kita bikin games gitu. Nah benar-benar kita ke Ciawi itu benar-benar kita explore daerah situ. Iya. Itu aja sih kalau di masa enaknya zaman itu kita main bola tuh kayak tiap hari. Jadi nggak dilarang. Kalau sekarang kan jam 12 jarang ya udah main bola ya. Kalau hari Jumat doang tuh Jumat masih lumayan panjang. Oh ya. Olahraganya. Paling enak emang karena istirahatnya lebih lama, Bang. Karena istirahat itu hampir sejam kalau hari Jumat. Iya. Ya kan kalau misalnya Bang ini masih ingat itunya itu hampir 1 jam gitu istirahatnya doang gitu. Kalau dulu tiap hari. Yang nguasain tuh dulu kelas 2. Kelas 3 kan udah malah pada fokus sama ujiannya tuh. Kita nguasain lapangan tuh. Iya. Lalu beradu antara IPA, IPS ya kan. Ya taruhannya gak beli minum lah atau apalah seperti itulah taruhannya. Karena IPA 1, IPA 2, IPA 1. Kalau kayak gitu sih masih sih, Bang. Iya, cukup masih ini. Tapi ya kalau aneh nggak ngikut gitunya aja sih. Tapi kadang masih diinin aja sih gitu aja. Gitu. Kalah beli minum kalau itu. Tapi kalau lagi itu kadang IPA. Tapi aneh cuma dapat pride gengsinya aja Bang waktu itu karena aneh aku waktu itu kebetulan angkatan aneh itu pas kelas 11 itu sempat agak-agak renggang antara IPA IPS ya Bang. Emang tegang waktu itu. Aneh ngalamin sendiri waktu sanlatnya nih ngalamin sendiri. Kalau antara IPA dan IPS kok agak tegang ya, saya bilang gitu aja. Padahal mah kalau udah nyampe universitas mah sama aja mereka. Iya. Pasti kerjasama juga gitu. Dan alhamdulillah dari dulu sejak dulu masih menjaga hubungan baik sama Duyan sama Panji segala macam, baik itu kalau Duyan di OSIS, kalau Panji di Rohis gitu kan. Dan sekarang malah ngerjain tugas bareng. Inian bareng kan si Duyan jadi ketua MPM kan Bang tahun yang 2020 kemarin. MPM itu Majelis Perwakilan Mahasiswa, itu sama aja seperti ketua MPR kalau di negara. Kalau aneh kan di Kementerian Dalam Negeri gitu. Nah, Duyan itu ketuanya gitu. Kalau aneh kepala divisi infrastruktur gitu. Karena emang kondisi di lapangan di BL aneh cukup paham lah gitu kan, birokrasi ke sana ke sini itu aja. Jadi ya alhamdulillah Bang, untuk yang semua teman-teman yang aneh, termasuk yang di bawah aneh Bang. Gitu, bawahan aneh yang angkatan 18 ya, yang HT 18 ternyata alhamdulillah di kampus masing-masing punya inian sendiri gitu, maksudnya punya ya kebermanfaatan masing-masing lah gitu. Kita bukan bicara status ya Bang ya, tapi gimana caranya status yang ada itu kita jadikan ladang untuk bermanfaat gitu kan. Buat apa status tanpa kita bisa berbuat yang lebih banyak gitu dan lebih baik Bang. Gitu kan. Tapi ya, itu aja sih Bang yang jadi oh iya ternyata ini ya manfaatnya gitu ya, maksudnya. Anak hang tua itu emang nggak ada yang itu Vin, nggak ada yang apa tuh boleh katakan nggak bukan sombong ya. Anak hang tua otaknya meskipun kayak gimana, meskipun di swasta, tapi kalau dia udah keluar, dia lebih in dibandingkan anak yang negeri gitu. Negeri sedikit agak ngegap kan dia orangnya. Kalau in langsung kebuka semua, bisa masuk ke divisi mana gitu. Iya. Ngalamin juga sih ngeliat kok teman-teman yang lepas hang tua tuh ada yang begini, ada yang begitu. Oh ya udah, berarti hebat semua. Nah. Jadi bukannya keterbatasan karena kita swasta suka minder, enggak. Itu aja sih. Ya banyak sih Bang yang memang ini. Tapi Bang, ini barangkali bisa jadi kita sama nih. Guru favorit apa Bang?
Perempuan dan pria, Bang. Guru perempuan siapa? Guru pria siapa? Guru perempuan tuh dulu Bu Hema, itu kelas 2. Oh, itu ngajar apa, Bang? Bahasa Indonesia dulu. Bu Itu Emma kan? iya Bu Bu Hema. Emma. Oh, Mas, itu Mas sampai saya. Oh iya terus. Iya. Itu sering karena kenapa nggak senangnya karena sering dikerjain sama anak-anak. dulu masih baru Vin dia. Oh. Dulu ke kelas 2 dia baru masuk. Oh gitu. Laki-laki favorit siapa ya tuh ya? Pawi. Oh alah. Masih Pawi. Kenapa tuh, Bang? Matematika dibuat asik aja sama dia. Kalau Pak Haji, ya kata-katanya aja sih sebenarnya Pak Haji itu yang bikin kita ketawa tuh. Tapi sama pengetahuannya, Bang ya. Pengetahuan Pak Haji kan oke ya. Pak Haji itu kalau kita ketawa, dia nggak ketawa. Padahal kita ketawa udah sampai kayak gimana gitu. Dia udah cuma gitu doang. Dan itu sampai sekarang ya, Bang ya? Iya. Sampai sekarang itu. Kayak gitu, Masya yang ngajar Pak Haji, yang diajar sama Pak Haji, kakak belum pernah, tapi dia karena dia dulu bidangnya matematika dan MIPA ya, dia masuk ke kelas tetap untuk memberi, karena kan gurunya nggak masuk, itu aja sih. Iya, karena kan beliau basicnya guru fisika sebenarnya. Ya. Sebenarnya, cuma wah IT-nya bagus, bisa ini jadi ngajar TIK kan. TIK. Dulu apa namanya? Guru fisika ada lagi dulu, Pak Joko. Dulu udah jadi PNS di MTS di 32 di sekolah SMA 32. Iya. Kayaknya Pak Fulki pernah cerita deh soal kalau Pak Joko itu yang ada guru 32 yang dulu mantan di HT gitu. Oh, itu ya ternyata. Sekarang jadi Wakasek kalau salah. Wakil Pasca. Oh, alah. Itu aja tuh. Kalau pelajaran favorit jujur sejarah. Karena memang kalau boleh dikatakan kakak itu IPA sakit. Anak IPA tapi pelajaran IPS lebih bagus dibandingkan pelajaran di IPA. Pelajaran IPA ya standar-standar ya kan. Tapi pelajaran IPS bagus-bagus. Sampai guru ngomong, Den, kamu bener anak IPA, dibilang gitu. Kok pelajaran IPS lebih bagus? Iya, kenapa nggak masuk IPS aja dulu, Bang? Kalau kayak begitu kan? Karena dulu IPA itu targetnya tuh mau jadi TNI, Vin. Oh gitu. Kan kalau IPS kan agak sulit untuk masuk TNI. Nah, masuk ke IPA biar masuk biar bisa lolos TNI AL. Nah, ternyata nggak dapat juga kan di TNI AL kan. Ya. Akhirnya itu juga yang menjadikan masuk ke Hang Tuah juga gitu, Bang. Karena emang ngerasa itu cukup dekat dengan lingkungan TNI AL. Enggak, kan dia masuk Hang Tuah sebenarnya cita-cita kakak masuk ke SMA 29. Oh ya, waktu KR. Nilai tryout-nya tuh bagus-bagus semua kan, udah bagus-bagus, udah masa PD. Terus ngomong 29, ternyata orang tua tidak mengizinkan. Malah lebih setuju ke CP8. Waktu CP8 tahu sendiri kan, ya pinggir kali segala macam ya kan. Iya. Tuh zaman belum ada tol lagi zaman udah ada deh tol ya. Belum. Di 108 kan udah belum pindah situ. Belum pindah situ, masih di Jalan Flamboyan. Oh iya. Dekat Bendi. Oh. Situ. Iya, makanya namanya Flamboyan ya. Nama gaulnya. Oh. Flamboyan 108 dia. Masih Jalan Flamboyan dia tuh dulu, dia S161 masuk ke dalam. Oh iya. Dulu. Dia masuk situ ngapain saya bilang. Ya kan? Nilai jelek juga tidak masuk. Saya bilang gitu. Jelek lah tuh nilai itu. Dulu masih name kan. Jelek lah tuh. Tapi udah nyoba ke CP8, udah nyoba masuknya ke cadangan 1, kalau salah cadangan 1. Di 3 hari tunggu, cadangan 1 nggak dapat, yaudah ke Hang Tuah lah. Mau nggak mau kan kakak juga dari situ kan. Kadian udah dari situ duluan. Oh iya. Udah, baru masuk ke situ. Di Hang Tuah ya begitu. Masuk juga diomongin juga sama kakak kelas angkatan kelas di atas kakak tuh. Kan kakak 2006 ya, dia 2005 itu diomongin. Masuk Paskibra juga gara-gara koneksi kakak ya kan. Iya. Pokoknya macam-macam lah.
Padahal mah enggak. Orang ketuanya kok yang nunjuk langsung. Kakak mah nggak tahu. Aneh mah nggak tahu lah. Aneh mana tahu. Terus jadi dulu jadi itu juga MPR-nya OSIS. Dulu OSIS tuh. Iya. Dulu ada MPR-nya, kita ada namanya Dewan Siswa. Nah itu bareng Kadian juga, yang nunjuk itu bukannya Kadian. Oh Teman-teman di itu kayak kelas. dewan. Oh iya, dewan pengawasnya gitu ya bang ya. Dan itu sekarang nggak ada di OSIS HT sekarang bang. Itu yang sebenarnya waktu itu sempat diskusi sama Duyan juga. Ya ini harus masa dia nggak ada MPK-nya. Oh sekarang namanya kalau di sekolah-sekolah tuh MPK bang, Majelis Perwakilan Kesiswaan. Gitu. Jadi dia jadi penyeimbangnya antara OSIS-nya dan itu sama kayak Ani kan di BEM, Duyan di MPM, dia jadi pengawasnya. Kita jadi ini kan kalau bicara trias politika di demokrasi bang ya, kayak di negara kan yang pengawasnya kementerian dari presiden sampai kementerian gubernur bawah-bawahnya kan dari pihak legislatifnya kan MPR, DPR, DPD gitu kan, dan juga ada yudikatif Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Agung gitu. Ini bicara trias politika yang dimana ada di demokrasi gitu kan, Prancis punya. Ya, gitu. emang udah Ivas itu udah jadi ditunjuk sama teman-teman. Udah ada ya? Udah ada dulu, jadi pengawas dulu. Bagiannya LDK dulu kakak, ngawasin LDK. Makanya kehapusnya bully di zaman kakak itu dari situ. Kakak udah nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Wih, Masya Allah. Jurit malam pun kakak nggak mau lagi. Apaan jurit malam? Cuman nyuruh orang kayak gitu nggak jelas ya. Masya Allah bang ini ya. Makanya akhirnya image Hang Tua mungkin ya bang, image Hang Tua yang dianggap mungkin kalau sekolah-sekolah yang terlalu mikirin soal gengsi, anak hati, mohon maaf ya, anak hati culun-culun amat, nggak keras, nggak ini, nggak anak Jakarta banget. Tapi ternyata ada nilai-nilai yang sebenarnya seharusnya di sini lah bagaimana pendidikan itu sebenarnya kita kesini mau belajar nyata adanya dan juga bukan sesuatu gengsi, bukan apa, iya gitu. Kita kesini mau belajar. Dan itu Anda dapatkan itu gitu bang, maksudnya alhamdulillah di Hang Tua juga. Yang Wah, itu kita sini mau belajar, ya, bukan mau dibully, bukan mau dikerjain, bukan mau diapain. Ya kalau berani satu lawan satu, ayo kita berani di luar, jangan berani di dalam, jangan berani sama teman-temannya gitu. Iya. Dulu kan ada tuh namanya di daerah Al Mubarok, ada namanya dulu BSD gitu, tempat tongkrongan anak-anak tua. Iya. Masih ya? Sampai sekarang, bang. Masih bang. Dulu tempat nongkrong itu ya kalau pada berani ke situ. Saya bilang kalau saya berani ke situ. Ya udah ayo kalau pada mau berani, ayo berani lawan satu, jangan banyak keroyokan, jangan berani tongkrongan, gitu. Ya kalau saya tinggal daerah situ kan dulu, ya berani-berani aja saya mah. Masih daerah saya. Masih daerah situ. Saya tinggal kan di Cipulir Sekolah situ. Jalan Cipulir 1 situ. Oh iya. Itu ya udah berani lah gitu. Ngapain kita takut orang kampung kita juga. Tuh. Luar biasa bang. Tapi sempat ngalamin masa-masa ditinggal sama teman-teman ini nggak sih bang? Ditinggal sama ibarat ya seperti yang kita tahu kan, terkadang sekolah kita ini jadi sekolah transit aja gitu bang. Ibaratnya masih tetap ngarepin negeri lah gitu ibaratnya. Ada yang kira pindah-pindah juga gitu. Ada yang keluar kayak gitu, ada beberapa teman ada yang keluar kayak gitu. Itu jadi itu masa-masa itu gini bang, waktu Ani juga masih di hati dulu, masa-masa itu jadi ya kelas 10 semester, mulai kelas 10 semester 2 lah sampai kelas 11, wah itu bermutasi dah tuh, baik yang keluar baik yang masuk dah gitu kan. Di situ Ani cuma mikir, aduh apa gue juga harus kayak gitu juga ya gitu, kok udah nyaman di sini tapi malah ditinggal-tinggal gitu. Dan yang ninggalin ini ada satu orang yang salah satunya juga yang bikin nyaman di sekolah juga gitu, jadi teman diskusi, teman ngobrol, malah beliau ini juga ikut pindah gitu, dan masuk Rohis pun bareng dia, namanya Bobby bang. Waktu itu yang megang masih Pak Kurnia sih, mungkin Bang Denny waktu itu masih belum, agak-agak jarang, masih belum sesering datang kan kalau nggak salah Bang Denny udah mulai aktif datang itu Ani kelas 11 kalau nggak salah. Gitu apa kelas 10 semester
Iya gitu. Mulai angkatan aneh kelas 11 lah gitu. Pas kelas 10 tuh masih Pak Kurnia mulu yang megang. Gitu. Itu di ente Pak di kelas Kurnia sama 10, ente di kelas 10, aneh ke CP8 diminta sama pihak ada salah satu parpol kan megang di CP8 guru agamanya kenal. Mau nggak magang? Ya udah megang kelas 10 1 tahun. Tuh. Oh, kayak itu ya. CP8. Nah, itu yang megang akhwatnya Bu Tuti. Ya. Sama Bu Puji kalau nggak salah. Bu Rahma? Oh iya, sorry sama Bu Rahma juga. Sama Bu Rahma juga. Nah, Bu Rahma yang ngajak ya, tuh, kadang Den. ganti-gantian sih. Ya, ngomong, Den, ngapain ke CP8? Alma mater kamu tuh diurusin, ngapain kamu alma mater orang lain kamu diurusin? Biasa. Iya ya. Ya udah balik ke alma mater. Tuh. Dulu kan nggak masih gabung tuh Iwan Ahwat, agak risih sebenarnya waktu itu, agak risih. Karena kan kita mau ngomong yang agak sedikit ekstremis salah, takutnya di pihak perempuan nggak terima, ya kan? Kita nggak enak tuh, makanya materi-materi umum terus tuh waktu di masih gabungan tuh. Iya. Tuh. Oh, ya itu sih Bang. Makanya, nah sempat akhirnya ini jadi speakless yang sebenarnya, ya sebenarnya ini berencana juga, insya Allah ingin buat konten soal ini juga, soal khusus Hang Tua 1 gitu Bang, ibaratnya semacam konten yang khusus itu, ibaratnya tempat ini yang tapi versi aneh ya gitu, dengan kacamata sudut pandang aneh ya, masa aneh dulu ya gitu ya. Iya. Yang jelas memang ada satu momen yang dimana di saat itu aneh udah ditinggal-tinggal, rasanya aduh ini kok gue jadi apes gitu ya. Dan waktu itu kan ya sebenarnya aneh juga masih baru-baru agak-agak secara emosional, namanya juga remaja yang lagi ini juga, ya sempet lah aneh juga agak kecantol dengan seorang perempuan lah gitu Bang, kurang lebih kan gitu. Dan yang ini beliau ini itu pindah ke CP8 juga nih, ngomong CP8 lagi gitu kan. Dannya ke CP8 itu juga karena sebenarnya juga katanya sih dia pindah sebenarnya bukan kemauan dia tapi kemauan orang tua, karena ngerasa dengan dia di sekolah di negeri bisa lebih ini gitu kan, bla bla. Dan ya mohon maaf akhirnya pun dia juga malah sekarang kuliah pun juga nggak dapat negeri juga gitu, kurang ya itu kan kaderulanya memang jalannya kayak gitulah kurang lebih Bang. Nah di situ ngerasa kok gue makin apes aja ya di ini sekolah ya gitu ya, kok makin ini berhari-hari kenal juga, sering ngobrol sama Pak Haji segala macam, dapat ilmu apa ya, Pak Haji kan pengetahuan ini juga, sama Pak Hamidi soal sejarah juga akhirnya makin mendalami sejarah lagi, dan sosiologi juga kan Pak Hamidi ngajar sosiologi juga segala macam, antropologi. Iya, di situ ngerasa oh iya kayaknya memang Allah itu udah nakdirin jalanku tuh ya ini gitu. Dan ternyata ya bismillah deh gitu. Sebosan-bosan apapun saya dengan tempat ini, mungkin biasa-biasa aja atau gimana pun, ini tetap insya Allah jadi rumah saya dan jadi segala sesuatu yang baik dari saya lahir dari sini. Alhamdulillah pun dipercaya jadi wakil ketua OSIS pun juga untuk pertama kali di sini, di mana SMP aneh nggak ikut OSIS Bang, di aja dulu aneh nggak bener-bener hampir cuma tahu ya cuma anak futsal aja gitu, cuma tahu sekolah futsal pulang ya, yang ngaji juga segala macam belajar agama juga, tapi ya nggak tahu itu organisasi apa, nongkrong enggak gitu. Baru di sekolah oh iya. Berarti waktu itu di Rohis itu wakil ketua OSIS dan ketua OSISnya dari Rohis. Ya. Gimana Bang? Gimana? Waktu zaman kamu itu ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya itu Rohis waktu itu. Kalau gini, kalau Anda di Rohis itu waktu itu bukan ya OSIS. Bukan. Iya, ketika waktu yang kan partner ketua OSISnya Nabil yang juga sempat bantuin Rohis juga. Ketua Rohisnya Pak Panji. Dan prestasi lagi di angkatan alhamdulillah di angkatan Ane Bang, ketua Rohis DKI sahabat Ane sendiri, Syahrul. Ya, gitu. Dan itu pun dan ya saya boleh Ane boleh bilang Bang, Syahrul itu sudah hampir mau pindah Bang. Gitu. Dan dia ngerasa emang dari awal emang udah mau sama 29 juga gitu. Tapi yang waktu itu nggak dapet. Jadi sebenarnya titik balik kan kita kenal Syahrul itu kan salah satu anak yang alim yang segala macam. Ternyata titik dia bener-bener hijrah bener-bener cukup total lah gitu. Itu kurang lebih pada saat dia nggak dapat negeri itu.
Karena apa, waktu itu dia udah ngerasa, kok teman-teman yang Yang biasa-biasa aja. biasa-biasa aja yang belajarnya agak malas-malasan malah dapat ya. Kok gue yang ini malah. Nah, disitulah ngerasa dia bermuhasabah diri, introspeksi diri, masuk ke hang tua, dan ternyata banyak ini, dan itu juga cukup banyak, Bang. Akhirnya banyak juga anak-anak yang sebenarnya agak kurang respect sama SMA-nya ini, sekolahnya ini, tapi secara nggak langsung malah bawa nama baik sekolahnya itu, gitu. Ya contoh Syahrul yang nggak cuma sekedar sekolah di hang tua, ya mohon maaf Bang, bismillah malah jadi ketua ROIS DKI gitu. Mungkin kalau secara struktural pemerintahan udah setingkat gubernur, Bang. Level Gitu. lebih tinggi berarti. Makanya kan. Iya, dan ya mohon maaf, dan itu anak hang tua gitu. Dia nggak boleh itu, ketua ROIS DKI dari SMA mana? Hang tua 1. Baru tahu. Ternyata ketuanya anak situ, tapi kita sekolahnya baru tahu ya gitu. Kurang lebih barangkali ada yang belum tahu gitu kan. Dan jadi ceritanya juga waktu itu pada saat Mabit, Bang, Ane datang sama Izar waktu itu. Mabit tahun 2017 kalau nggak salah. Gitu. Kebetulan ketua ROIS DKI saat itu berarti pelanjutnya Syahrul ya. Ane lupa namanya, Bang. Mungkin Bang Denny tahu nih. Dia anak SMA 2 Jakarta, SMA 2 Gambir. Anaknya pakai kacamata, Ikhwan, cowok. Aduh, siapa ya namanya ya. Dan beliau ini menyatakan ketika tahu, abang anak hang tua juga ya? Iya gitu. Berarti kenal Bang Syahrul ya gitu. Iya, kenal banget gitu, bukan kenal lagi. Alah, salam ya Bang, maksudnya, Ane itu ketua Ane kemarin, dan ya boleh dibilang Ane menyatakan kekagumannya lah untuk Bang Syahrul, maksudnya benar-benar, padahal dia aja Bang, si beliau ini aja udah top banget Bang gitu. Dia ngomongnya bagus, ini bagus. Ibaratnya orang yang udah top aja, berarti emang ente bukan sembarang orang tuh ternyata ya. Tapi apa namanya? Ikatan itu Ikarta ya, Ikatan ROIS Jakarta ya. ROIS, itu ya jelas ya, baru pertama kali bentuk ya. Itu saya tahu lah ROIS Jakarta tuh yang bentuk ya mulai orang-orang masih orang-orang barisan saya juga itu. Iya. Ya itu ya kan, saya itu. Itu emang dulu itu bukannya nggak terkenal, Pin. Dulu itu kita terkenal di Ikro Club namanya, ROIS itu. Iya. Nah, jadi tapi kan Kebayoran Lama tuh Bang ya, ranahnya kalau nggak salah. Apa Jakarta Selatan doang? DKI. Dulu namanya ROIS Ikro Club DKI. Dulu Ikro Club itu sebelum ada berita tentang radikalisme di SMA, tingkat level SMA melalui ROIS. Itu namanya Ikro Club. Semua provinsi namanya Ikro Club. Nah, mulai 2010 bergejolak seperti itu. Salah satu stasiun TV menyatakan ROIS itu adalah pangkalannya radikalisme. Wadah radikalisme. Nah, mulailah mereka berbicara dengan nama-nama berbeda-beda. Seperti itu ya. Makanya saya bilang, ini masih barisan saya juga ini, orang-orang ini. Gitu. Makanya iya. Saya bilang, iya. Makanya itulah Bang. Dulu sampai meet and greet-nya di Dufan. Banyak lah Bang. Dulu meet and greet-nya ROIS. Berarti gede juga Bang ya? Gede. Kita sampai ikutan di situ. Kan kakak habis dari belum lama itu dari meet and greet-nya ROIS di Ikro Club di Dufan, 2 pekan sebelumnya itu ada meet and greet DKI, Paskibra DKI. Jadi kumpulin tuh Paskibra DKI di situ. Nah, ketemu lagi anak-anak yang pernah di Paskibra DKI, ketemu lagi di Ikro Club ROIS di meet and greet di Dufan. Ya udah main bareng. Dia anak Paskib juga, anak ROIS juga, ketemuan deh, orang acaranya nggak jauh ya, dan di tempat yang sama. Iya. Ya udah. Itulah Bang, maksudnya macam-macam ininya, termasuk juga Anda punya adik kelas yang juga ini sih perempuan ya Bang, maksudnya akhwat ya gitu ya, tapi bukan anak ROIS. Nggak tahu ya Abang, ini temannya si Mingsun nih. Dia ini angkatan Mingsun nih. Ya. Gitu. Namanya Ica Safira Bang. Pernah dengar nggak? Safira. Kadian mungkin kenal, tapi nggak begitu. Tahu pernah dengar sih anak Ica Safira kalau salah namanya. Kenapa? Kalau Safira ada beberapa sih, tapi ini spesifik namanya Ica Safira. Kalau nggak salah Anissa Safira, tapi panggilannya Ica Safira dan nama panggungnya Ica Safira. Kenapa? Dan
Anda tahu dia masuk HT itu dari teman rumah. Dia kan dari SMP 11 ini ya, 11 Vals yang di Majestic. Majestic itu yang samping Slayer ya 29, SMP 29. Dia bilang, "Kak, aku punya teman mau masuk HT nih." Wah, ya dibilang, ya kalau menurut dia, wah orangnya cantik banget loh Kak, ya gitu-gitulah gitu kan. Oh gitu. Dan benar pas bermain itu emang ininya model banget. Ya gitulah Bang kalau bicara ini kan. Nah kebetulan dia itu kalau di sekolah diem Bang. Kayak nggak nyaman gitu. Pokoknya dia kalau di sekolah itu cuma tahu sekolah, pulang ibaratnya temannya dikit dan emang nggak mau bergaul yang ini. Padahal di luar itu dia cukup ekspresif. Maksudnya dia ekspresif. Maksudnya anaknya sangat berekspresif, bukan anak pendiam. Tapi di sekolah itu dia ini karena alasannya dia malu dan dia emang targetnya itu masuk SMA 70 ya gitulah. Karena standarnya mungkin begitu ya. Iya, dari Gitu. Jadi dia emang rayon sana ke targetnya arah masuk sana. SMA 70. Rayon, Iya, dan masih ternyata rayon kan? dia name-nya nggak ini dan rayon gitu. Akhirnya kalau nggak salah rumahnya itu di Cidodol, masih Cidodol yang arah ini lah dekat Batavia itu gitu. Nah, ternyata dari situ dia nggak dapat yang tua. Kelas 11, Bang. Aneh waktu itu ceritanya Aneh kelas 12 tuh. Aneh masih di AT. Kelas 11 dia ikut Putri Indonesia, Bang. Ajang Putri Indonesia yang itu udah setiap tahun dan banyak juga ya yang artis orbitan dari situ dan dia juaranya, Bang. Dan di situ dinamanya Ica Safira dari SMA Hang Tua 1 Jakarta. Dia alhamdulillah ya waktu itu ya, maksudnya membawa nama baik sekolah yang dia nggak suka gitu. Lucu aja Bang ya. Benar-benar. Banyak yang Unik aja gitu. banyak yang Sekolah kita yang nggak dia suka. nggak demen tetap. Ya kan boleh katakan kamu benci sesuatu dan Al-Quran menyebutkan bahwa kamu boleh membenci sesuatu sebenarnya yang baik untukmu, tapi kamu boleh suka sesuatu padahal itu buruk untukmu. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha dan kamu tidak, seperti itu kan? Masya Allah. Ya kan begitu kan Al-Quran seperti itu. Iya. Terkadang inilah gitu malah di sesuatu yang tidak kita butuhkan gitu ya. Kita kayak nggak butuh, ngapain sih gitu. Tapi malah ternyata Allah memberikan berkah dari situ gitu. Ya inilah maksudnya jadi oh iya ya. Dari situ yang pengalaman kemarin situ dari situ loh Bang. Nah, ini yang Ani mau sampaikan juga yang Ani bilang soal itu. Ini Ani bertempat itu di depan ruang guru. Kan ruang guru itu ada tempat duduk itu kan Bang ya. Yang ruang guru yang atas, bukan ruang guru yang zaman Bang Denny dulu kali ya, ruang guru yang oke. Yang sekarang udah ruang guru sekarang. Ya, sekarang Yang aula atas, dulu lantai 2. aula ya. Ya itu ya pokoknya. Ya. Ya, dulu aula. Nah, di situ ada tempat duduk. Nah, disitulah Ane bukan berjanji, Bang, tapi disitulah momen Bismillah, ya Allah, mudahkanlah hamba, permudahkanlah ilmu ini, berkahilah ilmu yang dapat ini. Semoga suatu saat nanti hamba bukan saja memberi manfaat untuk sekolah hamba ini, tapi juga untuk ya paling tertinggi untuk bangsa dan negara ini gitu. Jadi disitulah bukan ambisi Bang ya, bukan kita muluk-muluk untuk ini, tapi ada mimpi dan harapan dan doa di situ Ane panjatkan di tempat itu. Dan kalau suatu hari untuk segala macam itu ya mungkin salah satu titik mimpi Ane itu di situ Bang gitu. Itu yang Ane ngerasa oh iya di sekolah inilah yang paling yang juga sebenarnya ya itu tadi kan Ane sempat hopeless, sempat aduh kok ini udah nggak ada kebahagiaan lagi Bang di saat masa-masa itu. Ternyata pada saat udah mulai masuk kelas 11 dan ternyata ya di saat itu Ane diamanahkan jadi wakil ketua OSIS segala macam dan juga jadi dapat banyak pengalaman lah gitu yang sebenarnya juga masih belum banyak tapi sudah cukup inilah gitu yang jomplang Bang gitu SMP Ane cuma sekedar cuma tahu pulang sekolah gitu. Ya biasa-biasa aja. Ya di SMA ternyata alhamdulillah ya apa ya ibaratnya dulu pernah zaman SMP pernah ngerasain juga masuk keluar BK untuk urusan yang agak aneh-aneh. Ini masuk keluar BK untuk urusan yang malah membantu guru BK-nya butuh Keng ya kalau sekarang yang sama Pak Fauzan sama beliau yang dulu itu. Oh ya gitulah gitu kan. Nah, masuk ruang kepala sekolah juga bolak-balik segala macam. Apalagi masuk ruang Paji gitu. Apalagi masuk ruang beliau gitu. Makanya kalau Ane tadi pertanyaan kan sempat menanyakan siapa guru pria dan guru perempuan favorit. Kalau guru pria Ane
Pak Pak Haji. Haji gitu. Kalau guru perempuan aneh Bu Puji. Itu guru apa? Ibu kalau bicara nyokap lu di sekolah siapa sih, Pin? Bu Puji. Bu Tapi Puji. banyak lah, maksudnya bicara inilah. Ya, Semuanya menginspirasi lah. oke. Udah ada Bu Puji zaman ente dulu, Bang? Belum. Oh, belum. Tapi nggak tahu sih ya, katanya sih pernah ada kan dulu di angkatan Ane tuh dulu di kelas 3 pelajaran program Al-Qur'an. Nah, nggak tahu dia mungkin katanya sih dia ngajar kelas berapa gitu katanya. Bu Tuti katanya ngajar kelas 3, cuma bukan kelas 3 Ane kayaknya ini nggak pernah ketemu Bu Tuti deh kan. Dia bilang gitu. Sama tuh ada salah satu guru di sini, muridnya di sini, anaknya di sini ngajar di sekolah di sini. Dulu dia ngajar di Hang Tuah, udah resign. Kamu keluar, dia ikut keluar, nggak usah deh, Vin. Gitu. Oh, ini apa Bang Denny? Ibu guru. Bu Iin. Mungkin Anaknya ya. Nama anaknya Azhar. Ya, Azhar. Ya. Soalnya gini Bang, ceritanya waktu itu Azhar kan ya zaman animasi ngelatih di Ar-Rahman. Ya tau lah Azhar segala macam. Azhar itu kan angkatannya si Pak Fai sekarang gitu. kelas 6 sekarang ini mau sekarang lulus. kelas 6 ya? Lulus. Wah, iya ya. Udah. Iya. Oh, berarti dia bawahannya Justin ya, segala macam ya? Ya, bawahan Justin dia. Oh, iya. Iya, Justin Abian gitu-gitu ya? Ya. Sama Raffi, ya. Oh iya, dia sama Faik ya. Faik sama Abim ya? Ya, Faik, Abim, Atan. Ya, Atan. Waktu tukang gocek. Ya. Gocek ya. buku. Nah, iya, itu andalan saya waktu ini sama Pak Roy untuk gocek-gocekan sih dia sama Abian. Tapi lebih fresh si siapa? Atan. Ini tiba-tiba loh, kok ada Bu Iin gitu? Oh, anaknya sekolah di sini kali gitu kan? Oh ya benar. Pas samperin, Bu, masih ingat ya? Saya nggak pernah diajarin Ibu sih, tapi ya saya tahu aja gitu. Ibaratnya, jadi gini Bang, Bu Iin itu resignnya pas Ane naik kelas 11 Bang. Jadi kelas 10 itu Bu Iin masih ada. Ane kelas 10. Tapi nggak, kan Bu Iin tuh ngajar ekonomi kalau nggak salah. Yeah. Tapi ngajarnya di kelas 11, kelas 11, kelas 12 gitu. Kelas 10 enggak. Kelas 10 ekonominya Pak Sugi. Oh, Pak Sugi. Oh, masih ada Pak Sugi ya? Oh iya masih. Udah PNS juga, udah jadi guru PNS juga. Bang Denny di mana gitu, Ane lupa. Semenjak beliau S2 kalau nggak salah, udah lulus S2 malah dapat PNS. Lupa nih dapat di mana. Oh, kontak WA-nya karena ganti nomor itu hilang. Jadi belum sempat bisa ngubungin lagi gitu. Iya. Nah, di situ ibu kamu Zar gitu. Oh alah. Terus ya ini akhirnya anak-anak ternyata Bu Iin mamanya Azhar, gurunya Bang Malvin ini pada tahu aja gitu kan. Oh alah. Iya itu Bu Iin. Anda masih tahu Bang kalau Bu Iin. Masih ngalamin di sekolah lah gitu. Nah, dia dulu katanya pernah ngajar di kelas 3 juga, di angkatan 2006. Dia bilang, Ibu masuk tahun berapa? 2006. Oh, 2006 saya nggak tahu. Kok saya nggak tahu ya, Ibu ngajar katanya Quran. Oh, Quran dulu. Iya. Ya, saya habis dan sekarang jadi apa? Maksudnya aktif di kuliner sih Bang. Beliau ayam cabai hijau kan orang Minang juga, orang Awak juga. Iya, emang dia. Pernah ibaratnya waktu itu ceritanya Bu Riana bilang waktu lagi MOPDB lagi MOS gitu. Yeah. Kan aneh waktu itu panitia MOS juga waktu kelas 3 tuh yang naik kelas 3. Makan siang kan. Bu Riana bilang, "Ini makanan dari Bu Iin loh." Oh, seriusan Bu? Wah, enak juga. Jadi waktu itu Bu Iin yang jadi supplier makanannya. Oh iya. Dari situ tahu terus mastiin ke Azhar. Zar, Ibu emang Umi emang jualan ini ya ayam cabai hijau ya? Iya Bang gitu. Oh alah. Situ taunya. Gimana Bang kabar Ar-Rahman, maksudnya selain ini guru-gurunya? Mohon maaf Bang, aneh kan juga karena ya ibaratnya Paro ini kan bukan cuma sekedar rekan kerja tapi guru aneh juga gitu Bang ya. Ibaratnya aneh masih jadi anak SD, beliau udah jadi guru gitu kurang lebih kan gitu ya. Meskipun ya bukan dia aja tapi guru aneh juga lah. Guru aneh juga kurang lebih.
gimana Bang? Maksudnya kabar terakhirnya gitu. Karena aneh juga ganti nomor juga hilang juga gitu. Kabar terakhir untuk untuk anak hang tua sih alhamdulillah baik-baik semua. Guru-gurunya alhamdulillah baik-baik semua, nggak ada yang terdeteksi atau segala macam COVID-19, nggak ada alhamdulillahnya. Terus untuk prestasi Oh iya ya. bola terakhir kita juara 3, Vin. Tapi itu tingkatnya harusnya masuk ke tingkat kecamatan, O2SN mini soccer. Tuh harusnya masuk ke kecamatan. Iya. Atau pandemi udah nggak jadi, kita bubaran. Padahal juara 1 paling banyak di situ kita. Tahun kemarin 2020 banyak kita juara. Jatuh pandemi, ya udahlah saya bilang. Ya udah anak baru. Oh di 2019 kali Bang maksudnya? 2010. 2020 kemarin. 2020 kemarin. Kan O2SN di 2020 awal kali Bang. Iya, di bulan-bulan ini nih, bulan Februari ini nih waktu itu. Oh iya, sebelum pandemi banget tuh. Iya, sebelum pandemi dia kan ada itu acara situ. Nah, padahal juara paling banyak, dan pertama kali kita nurunin kontingen yang namanya karate. Itu baru nemuin satu anak. Oh yes. Yang punya yang ada di Instagram kan. Instagram Ar-Rahman. Iya, udah lihat. Iya, benar. Nah, itu baru pertama kali kontingen itu. Dan anak itu sebenarnya pemalu, nggak tahu dia tuh punya keahlian karate. Anak itu nggak pernah ngomong. Katanya saya ngajain, nih anak itu karate. Katanya lolos alhamdulillah. Emang nggak malu-malu banget kalau dituruh. Coba kata latihan depan kita tuh malu. Kita tahu Nando. Taunya pas di area anak futsal juga. Nando Fernando. Oh, ini yang putih gede. Ya, putih gede. Sipit kecil. Agak sipit. Sipit kecil. Tuh, itu Nando. Tahu. Karate, anak karate. Oh alah. Makanya saya bilang, wah baru nemuin atlet karate, kita baru nemuin banget. Udah pandemi, ya udahlah saya bilang. Kalau mau dia udah bisa ke. Iya. Dia kelas 6 sekarang ya, kalau nggak salah. Benar nggak Bang? Kelas 5 sekarang dia. Kelas 5. Oh iya. Kelas 5. Waktu itu dia kelas 4. Alah. Tuh. Luar biasa lah. Tapi Pak Roy masih di ini Bang? Masih di Hang Tua. Masih di Ar-Rahman? Di Ar-Rahman masih. Halo. Putus-putus Bang. Masih di itu. Oh, masih ya. Belum ada perubahan kita. Ya begitu kadang-kadang ya, karena beliau guru juga ya, Pak. Saya bilang Pak, cari partner guru ke Pak Asrul, partner guru, karena kan kelas dia megang SMP juga, megang SD juga ya kan. SD makin banyak. Iya. Rombol-rombolnya makin banyak saya bilang. Terus kalau SMP 1 2 3 mah cukup aja saya bilang, masih bisa. Kalau dia megang 1 2 3 SMP kelas 6 4 kelas sih 7 jam nggak masalah. Ya kali berapa ya, paling 21 saya bilang masih minimal. Iya. Saya bilang gitu. Pas belum ada itu. Lagi nyari ya kan, namanya guru olahraga ya Vin ya. Di mana-mana ngerokok. Nah, itu nyarinya nggak ngerokok. Oh iya. Nyarinya nggak ngerokok. Ya udah. Iya sih, memang sulit. Itu aja. Ada kemarin. Soalnya memang gimana? Ada kemarin teman dari partner sekolah ya kan, dulu dia guru pramuka juga. Dia nggak ngerokok, pandemi. Ya udah saya bilang nggak bisa lah, saya bilang saya nggak usah ngajuin. Iya. Guru pramuka ya? Ya guru. Jangan-jangan saya. Siapa namanya? Saya lupa. Orang Padang juga sih masih. Oh. Koreksinya orang Padang juga. Jangan-jangan kenal juga lagi ini. Soalnya pernah juga punya pembina pramuka di Anaja dulu, di Sanawiyah dulu. Itu kebetulan juga dia di sampingannya juga ngelatih futsal juga gitu, tapi bukan di sekolahnya, di sekolah yang lain. Jangan. Dia nggak ada spesifik futsal, dia nggak spesifik. Dia guru olahraga aja. Gitu. Tapi ngajar pramuka juga. Ngajar pramuka juga. Oh, berarti bukan. Kalau ini dia justru utamanya ngajar pramuka, tapi sampingannya ngajar pelatih futsal. Gitu. Ada itu zaman saya zaman anak SMP dulu cukup ngetren tuh.
Bang siapa namanya ya? Karena dulu aneh pramuka agama Semalasan, jadi tapi ingat mukanya kalau sampai sekarang ngelihat tahu gitu kalau misalnya ngelihat agak-agak kekor gitu badannya. Walah. Pak Ivin, udah agak Iya malam Bang, juga nih. Ya, siap. Terima kasih juga, pas oke, banget udah makasih mau juga. kita ini. Ini daging semua nih ngomongan nih. Nih boleh ya Masya Allah. misalnya aneh masukin ke YouTube konten aneh boleh ya? Insya Allah, silakan Bang. Boleh ya? Ini aneh izin screenshot juga ya Bang ya? Boleh, silakan. Siap, foto dikit. Oke, Oke, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nih makasih juga sudah apa ya Bang, maksudnya mengajak ke pertemuan ini gitu Bang. Akhirnya aneh bisa, ya ini kan bicara yang kita sudah dapatkan, apalagi yang Bang Denny lebih banyak lagi dapatkan, bisa aneh serap juga. Terima kasih Bang Ya, udah makasih meluangkan juga. waktunya dan Oke, juga mengajak ini. sama-sama Ya, Vin ya. Mudah-mudahan siap Bang. sehat-sehat dan juga Amin. sukses di skripsinya nanti selesai Amin. skripsinya dan Siap juga Bang. mudah-mudahan bisa Jazakallah khair bermanfaat Bang. untuk Amin. masyarakat dan juga Indonesia. Oke, Amin. kakak punya tagline biasanya berakhir jaya terus Indonesia. Amin. Ya. Terima kasih Bang, Jaya Assalamualaikum. terus Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.